Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan saya, Benny Ramdhani, di channel Benny Info. Guys, kali ini kita bertemu di episode ketiga untuk tips menulis novel ya. Dan kali ini saya akan membahas bagaimana caranya menghidupkan karakter atau tokoh yang kita buat sehingga terasa hidup gitu ya. Ya, sehingga si pembaca itu merasa berkesan ya. Itu kata-kata yang tepat. Tapi sebelum saya bahas lebih jauh, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan komen, juga klik tombol notifikasi ya. Dan jangan lupa teman-teman nih, kalau mau komentar jangan malu-malu ya, biar saya tambah semangat. Baiklah, sebelum jauh kemana-mana, saya akan membuat pertanyaan memancing nih. Kira-kira kenapa kita harus membuat tokoh atau karakter yang hidup? Ya, benar. Jawabannya adalah karena kita itu kalau nulis jiwanya itu ada di karakter ya. Yang membawa kita menelusuri alur plot itu adalah karakternya. Ya, tokoh-tokohnya, apalagi karakter utama ya, protagonis. Nah, kalau kalian gagal menghidupkan tokoh itu, sekalipun plot dan alurnya menarik, maka ketika membacanya kita akan merasa hambar ya, plain, atau datar gitu ya. Itu sebabnya kita sering mendengar orang lupa ceritanya tapi ingat tokoh-tokohnya. Orang lupa cerita misalnya Poirot mungkin, atau orang lupa cerita Lupus, tapi orang lupa sama tokohnya enggak? Enggak, makanya tadi saya tanya. Dylan mungkin orang lupa, Amelia mungkin lupa ya ceritanya, tapi si karakternya akan tetap nempel ya kalau udah baca. Nah, itu yang membuat sebuah karakter penting banget kita olah sedemikian rupa sehingga hidup. Lalu gimana ya supaya karakter itu hidup? Nah, yang pertama teman-teman ya, kalian harus membuat latar belakang yang lengkap dari si karakter itu ya. Kalau bisa kalian bikin kurikulum vitae. Ya, kalian bikin dulu narasi tentang si tokoh utama itu ya, si karakternya itu seperti apa ya, latar belakangnya, background-nya, masa lalunya seperti apa ya, warna kesukaan, hobinya, pokoknya semuanya ya. Atau dengan kata lain ada 3 dimensinya, fisiknya seperti apa ya, tinggi, keriting, hitam, segala macam lah yang kelihatan ya. Terus internalnya ya, sifatnya gimana, emosinya gimana ya. Yang ketiga, eksternal, lingkungan di sekelilingnya ya. Social environment, lingkungan sosialnya kayak apa. Ekonomi menengah, ekonomi atas, keluarganya kayak apa. Ada bapak, ibu, adik, kakak, atau dia anak tunggal, ada apa. Nah, itu semua dicatat, ditulis dulu ya, seperti sebuah biodata ya. Itu biasanya ada yang namanya karakter sheet ya, daftar kolom karakter yang harus kita tulis ya. Dari dia namanya siapa, nama lengkapnya apa, panggilannya sama teman apa, cara dia menyebut dirinya ketika ngobrol sama orang apa, pakai aku, gue, atau apa gitu ya. Itu lengkap ya, hobinya. Nah, kalian harus buat dulu biar nanti karakter kalian akan terasa hidup. Kalau kalian susah, mungkin kalian bisa ambil teman kalian sebagai contoh karakter ya. Nah, kita masukkan ke dalam karakter kita atau kita sendiri mungkin ya. Karena misalnya pengarang atau penulis yang hebat, karya-karyanya menonjol itu karena dia berhasil membawakan karakter dirinya sendiri ke dalam cerita ya. Misalnya Dylan, Lima Menara, bahkan Laskar Pelangi itu kan cerita-cerita yang dialami langsung dan biasanya memang karakter dari penulisnya sendiri. Oke guys, sekarang kita lanjut ke cara nomor 2. Oke, cara nomor 2 adalah kita harus bisa memberikan motivasi dan objektif. Objektif itu tujuan. Si karakter itu di dalam cerita ini mau ngapain? Dia mau mencari cewek kah? Mencari istri, mencari suami, dia mencari obat, dia ingin mengejar prestasi,
Dia ingin apa? Ingin sekolahnya hidup lagi. Dia ingin apa? Itu harus jelas ya, biar nanti alurnya kemana itu kita harus makin jelas. Namanya itu objektif atau tujuan. Lalu apa motivasinya dia punya itu ya, latar belakangnya apa? Misalnya dia selama ini kurang percaya diri, akhirnya dia berusaha menunjukkan dirinya bisa punya prestasi. Nah, itu adalah motivasi. Dia selama ini dicap jomblo, selalu disindir-sindir temannya. Nah, dia ingin membuktikan bahwa dia bisa dapat cewek. Atau selama ini dia nggak betah di rumah, orangnya banyak, dia pengen banget kos. Nah, itu jadi motivasi misalnya seorang remaja yang ingin mencari tempat kos, biar dia bisa belajar tenang ya, karena dia mau kuliah di luar negeri atau cari beasiswa gitu ya. Itu yang cara nomor 2. Jadi kalian harus buat namanya 3 dimensi karakter, atau kalau kalian, bukan 3 dimensi karakter, membuat objektif dan motivasi ya. Gampangnya tujuan dan latar belakang dari tujuan itu kenapa ya. Kalau yang 3 dimensi tadi udah ya di nomor 1. Sering ketukar-tukar. Nah, yang ketiga, tambahkan kelebihan dan kekurangan dari karakter yang kalian buat. Jangan hanya kelebihannya aja. Nanti ceritanya jadi membosankan dan gampang ditebak ya. Jadi kalian cari kelemahan dari tokoh itu. Misalnya anak itu jagoan, geng motor, tapi giliran sama cewek dia gugup. Atau ada cewek dia berani, dia wah kok hebat, tapi giliran ada halilintar dia lemah gitu ya. Atau yang lainnya, misalnya dia orangnya hebat lah, pintar apa, tapi giliran melihat kucing dia takut. Ya, kenapa? Biar lebih terasa manusianya, karena kalau dia terlalu sempurna ya, jadi kayak ceritanya tuh nggak seru ya. Superman aja ada kelemahannya kan. Oke, sekarang kita ke yang keempat. Yang keempat, ketika kita membangun dan menuliskan karakter itu ke dalam cerita, kalian harus pilih dulu karakternya menggunakan jenis percakapan atau dialog yang seperti apa, yang senatural mungkin. Misalnya tokoh kita remaja ya, kita pastikan dia mau pakai aku, kamu, ya, gue, lo. Nah, sepanjang percakapan itu harus jelas. Kalau gue, lo berarti kita langsung tahu, oh dia tinggalnya di mana, di kota, nggak mungkin di daerah 3T gitu ya. Terus kalau misalnya ngomong dia seperti apa gitu ya. Apakah pendek-pendek, panjang-panjang. Kalau perempuan misalnya apakah pakai dong deh sih gitu ya. Nah, itu harus dibedakan nanti karakternya itu, karakter utama terutama bagaimana dia cara melakukan percakapan. Ketika dia tokohnya adalah profesor atau orang pintar, mungkin cara ngomongnya beda dengan tokohnya adalah penjual jamu misalnya ya. Oke, sekarang kita melangkah ke nomor 5 ya. Nomor 5 ini adalah tunjukkan emosi dan reaksi dari tokoh itu di dalam setiap kejadian, benar-benar ditunjukkan. Jangan Andika marah. Nah, jangan ya. Jadi kita nggak tahu marahnya kayak apa. Sebenarnya kita harus merasakan dia hidup. Harus ceritakan marahnya apa, gimana. Matanya melotot, apa gimana gitu, atau menggebrak meja ya. Biar terasa lebih hidup ya. Biar terasa tokohnya nggak cuma dia sedih, dia marah, dia apa. Itu telling. Jadi kemarin saya udah bilang, show don't tell ya. Oke, setelah kelima, kita akan ke nomor 6. Berikutnya nomor 6 adalah berikan karakter itu perkembangan atau perubahan dari awal ke akhir, jangan gitu-gitu aja. Kalau awalnya dia penakut, mungkin dia sedikit-sedikit jadi berani, atau jadi takut lagi, berani, agak takut lagi gitu, akhirnya dia benar-benar berani gitu ya, di endingnya. Jadi terjadi perubahan. Kalau cuma gitu-gitu aja karakternya nggak berkembang ya nggak seru. Nah, sebenarnya saya membuat banyak sih ya tentang perubahan karakter, beberapanya ada di buku-buku ini ya. Nah, kalau kalian ingin menulis karakter tentang apa, tuliskan di kolom komentar. Sampai sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.